Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa kembali dipertemukan di kesempatan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saya doakan, semoga kalian semua yang sedang menyimak saat ini selalu dalam keadaan sehat, diberi kelapangan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa berada dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai perjalanan panjang di video kali ini, izinkan saya mengingatkan dengan penuh cinta, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga tinggalkan komentar yang positif agar semakin banyak saudara kita yang bisa ikut merasakan manfaat dari pesan ini. Karena dengan jari yang bergerak sebentar saja, sahabat sebenarnya sudah ikut berdakwah, ikut menebarkan cahaya kebaikan ke penjuru dunia maya. Dan tentu, saya juga mengajak bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang menurut sahabat membutuhkan pengingat. Karena bisa jadi dari jari yang menekan tombol share itu, pahala terus mengalir tanpa pernah putus. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup yang kita jalani di dunia ini tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan. Ada saat di mana hati kita begitu lapang karena doa-doa terkabul, rezeki datang deras, kesehatan terasa kuat, dan keluarga harmonis. Namun ada juga masa ketika kita terpuruk, masalah seakan datang silih berganti, bahkan tanpa pernah membuat jeda bagi jiwa untuk sekedar bernapas. Saat seperti itu, manusia seringkali goyah, hilang arah, dan bahkan tidak tahu lagi kepada siapa harus bersandar. Padahal sejatinya, semua keadaan baik suka maupun duka, tawa maupun air mata, adalah bagian dari pendidikan ilahi. Allah mendidik kita dengan caranya sendiri, agar hati ini semakin mengenal siapa pemilik sejati dari segala yang kita miliki. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekedar penghibur, melainkan penegasan bahwa apapun yang kita hadapi hari ini, sebesar apapun tampak di mata, sesungguhnya sudah Allah ukur sesuai kemampuan kita untuk menanggungnya. Allah lebih tahu kapasitas hambanya, lebih dari yang kita duga. Ketika ujian datang, mungkin kita merasa tak mampu. Tetapi sebenarnya justru di balik itu ada pesan lembut bahwa kita sedang dipilih untuk naik satu tingkat, dikuatkan iman kita, dan dimurnikan hati kita agar semakin layak dekat kepadanya. Sahabatku, pernahkah engkau merasa di titik paling lelah dalam hidup? Engkau sudah bekerja siang malam, engkau sudah berusaha dengan segala cara, tetapi hasilnya justru tak kunjung terlihat. Dalam hati muncul pertanyaan, apakah aku kurang berdoa? Apakah aku tidak cukup berusaha? Kenapa aku yang jatuh sementara orang lain tampak lebih mudah jalannya? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar hadir. Manusia memang rapuh, namun justru disitulah Allah sedang mendidik. Dia ingin kita berhenti menggantungkan diri sepenuhnya kepada usaha, pengalaman, atau kecerdikan kita sendiri, lalu kembali bersandar total hanya kepadanya. Inilah hakikat tauhid, yaitu ketika hati benar-benar meyakini bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Bahkan napas yang keluar dan masuk setiap detik pun bukan karena kemampuan kita, melainkan karena Allah masih berkenan menghidupkan. Seorang ulama tasawuf pernah berkata, jika Allah mencintaimu, Dia akan patahkan sandaranmu satu demi satu, hingga engkau tidak lagi punya tempat bersandar kecuali Dia. Kalimat ini terdengar menakutkan, tetapi justru disitulah letak cintanya. Seperti seorang ayah yang membiarkan anaknya berlagar berjalan, dilepas sebentar, jatuh, lalu diangkat lagi, hingga anak itu benar-benar bisa berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Maka jangan pernah merasa Allah meninggalkanmu ketika satu demi satu pegangan dunia runtuh. Jangan buru-buru menuduh diri sendiri tidak layak. Bisa jadi semua itu hanyalah cara Allah untuk menanamkan pelajaran tertinggi, yaitu bahwa hati ini tidak boleh menggantung kepada siapapun, bahkan tidak pada diri sendiri. Hati hanya boleh menggantung pada Allah.
Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian, sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis ini sangat indah. Burung tidak membawa bekal, tidak punya tabungan, tidak punya kontrak kerja, tetapi hatinya penuh tawakal. Ia terbang dengan sayap kecilnya, dan Allah yang Maha Pengasih menjamin makanannya. Begitu pula kita sebagai manusia. Bukan berarti kita hanya diam tanpa usaha, tidak. Burung tetap terbang, tetap mencari, tetap berikhtiar. Namun, hatinya tidak panik, tidak risau, karena tahu rezeki itu sudah dijamin Allah. Begitu pula kita, tugas kita adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu melepaskan hasilnya kepada Allah dengan hati yang pasrah. Sahabatku, bukankah hidup seringkali terasa berat justru bukan karena masalahnya, melainkan karena hati kita menolak keadaan. Semakin kita melawan, semakin kita lelah. Padahal jika kita menerima dengan pasrah, ada ketenangan yang tumbuh. Bukan berarti kita menyerah, melainkan kita sadar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Allah tidak pernah salah mengatur. Ia tahu kapan doa kita dikabulkan, kapan sesuatu ditunda, dan kapan sesuatu diganti dengan yang lebih baik. Allah berfirman dalam surat Al-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu, innallaha balighu amrihi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa kecukupan sejati bukan ketika kita punya segalanya, melainkan ketika hati kita merasa cukup dengan Allah. Ketika kita menyerahkan segala hasil kepadanya, saat itulah hati merasakan lapang meski keadaan belum berubah. Karena hakikat kecukupan bukan di rekening, bukan di rumah megah, melainkan di hati yang tenang. Maka, di pembukaan ini, mari kita sama-sama membersihkan hati kita dari segala kegelisahan. Mari kita sadari bahwa setiap masalah yang datang hanyalah cara Allah untuk mengajarkan kita sesuatu. Bukan kebetulan, bukan sekedar musibah, tetapi pesan cinta yang terkadang dibungkus dengan rasa sakit. Dan siapa tahu justru di balik rasa sakit itu ada nikmat yang lebih besar yang sedang Allah siapkan. Sahabatku, perjalanan video ini masih panjang. Kita akan menyelami banyak tanda, banyak pesan dan banyak pelajaran tentang bagaimana hidup ini berjalan di bawah kendali Allah. Saya ajak sahabat untuk tetap setia mendengarkan hingga akhir. Karena insya Allah, setiap kalimat yang lahir bukan sekedar suara, melainkan doa yang semoga mengetuk hati dan mengingatkan jiwa kita bersama. Dan sekali lagi, jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya, dan tulis komentar sahabat di bawah tentang apa yang paling menyentuh hati dari pesan hari ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari kisah di awal tadi tentang seorang petani miskin yang akhirnya hidupnya berubah hanya karena getaran hati dan keyakinan yang ia perbaiki, sesungguhnya ada pesan yang sangat dalam bagi kita semua. Terkadang kita menganggap masalah hidup hanya berkaitan dengan dunia luar, dengan tanah yang kurang subur, dengan cuaca yang tidak menentu, dengan ekonomi yang sedang turun, atau dengan orang-orang di sekitar kita yang dianggap sebagai sumber penderitaan. Padahal sejatinya sumber utama dari segala hal yang kita alami ada di dalam diri kita sendiri, di dalam getaran hati dan frekuensi batin yang kita pancarkan setiap hari. Di zaman modern ini, semakin canggih teknologi, semakin luas informasi, ternyata justru semakin banyak masalah yang menjerat manusia. Ada yang gajinya besar, tetapi tetap saja merasa kekurangan. Ada yang memiliki pasangan namun justru terjebak dalam hubungan yang penuh racun. Ada yang bisnisnya maju, tetapi hidupnya terasa sesak oleh stres. Mengapa bisa demikian? Bukankah seharusnya dengan kemajuan hidup, masalah manusia semakin mudah diselesaikan? Ternyata jawabannya sederhana. Masalah-masalah itu bukan muncul dari luar, melainkan dari resonansi yang kita pancarkan sendiri.
Allah telah mengajarkan dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini adalah kunci besar bahwa segala perubahan tidak akan datang dari luar kalau kita sendiri tidak mau mengubah yang ada di dalam hati. Hati yang penuh syukur akan menarik keberkahan. Hati yang dipenuhi iri, dengki, marah, dan putus asa akan menarik masalah yang sama terus-menerus. Itulah hukum yang tidak pernah meleset. Apa yang kita rasakan di dalam akan tercermin keluar. Sahabat, pernahkah engkau memperhatikan bagaimana ketika seseorang berada di dalam lingkaran orang-orang yang penuh keluhan, lama-kelamaan ia pun ikut menjadi orang yang suka mengeluh. Begitu pula ketika seseorang berada di majelis ilmu, mendengar ayat-ayat Allah, hatinya menjadi lebih tenang dan wajahnya lebih bercahaya. Semua itu karena resonansi. Getaran hati akan menyatu dengan getaran sekitarnya dan akhirnya membentuk kenyataan yang kita jalani. Begitulah hidup. Ia ibarat cermin yang tidak pernah bohong. Jika wajah kita tersenyum, cermin akan memantulkan senyum. Jika wajah kita masam, cermin pun memantulkan kemarahan. Maka dunia ini pun begitu. Jika hati kita bergetar dengan rasa syukur, maka semesta seolah memantulkan berkah. Namun jika hati kita terus bergetar dengan rasa takut, khawatir, dan marah, maka realitas yang datang pun akan penuh masalah. Inilah yang sering kita tidak sadari. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon dengan penuh kata-kata, tetapi hati kita masih dipenuhi getaran negatif. Kita meminta rezeki, tetapi hati dipenuhi rasa takut miskin. Kita meminta ketenangan, tetapi batin masih gelisah dan pasrah yang setengah hati. Bagaimana doa bisa sampai jika resonansinya tidak nyambung? Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Jika prasangka kita baik, jika hati kita yakin bahwa Allah Maha Pemurah dan Maha Kaya, maka itulah yang akan kita alami. Namun jika prasangka kita buruk, jika hati kita terus menyimpan ketakutan dan keraguan, maka yang datang pun hanyalah kesempitan. Sahabat, hidup di era ini bisa diibaratkan seperti berjalan di tengah badai informasi. Media sosial penuh dengan drama, berita, gosip, dan keluhan. Tanpa kita sadari, semua itu mempengaruhi resonansi hati kita. Kita mungkin awalnya hanya ingin sekedar melihat hiburan, tetapi lama-kelamaan kita terbawa arus. Hati ikut sedih melihat curhat orang lain, ikut marah membaca komentar penuh kebencian, ikut takut ketika membaca berita buruk. Padahal masalah itu bukan milik kita, tetapi energi negatifnya menular ke hati kita. Inilah yang membuat banyak orang semakin jauh dari ketenangan. Bukan karena dunia luar semakin jahat, melainkan karena hati kita semakin mudah terseret oleh getaran yang tidak perlu. Maka disinilah pentingnya kita kembali belajar menjaga resonansi, menjaga hati agar tetap selaras dengan cahaya Allah, agar tidak mudah terhanyut oleh drama dunia yang setiap hari datang silih berganti. Sahabat, coba renungkan. Betapa banyak orang yang secara lahiriah terlihat berkecukupan, tetapi batinnya kosong. Ada yang rumahnya megah, mobilnya banyak, pekerjaannya bergengsi, tetapi setiap malam ia tidak bisa tidur nyenyak karena dihantui kecemasan. Ada yang wajahnya selalu tersenyum di depan kamera, tetapi hatinya menangis di balik layar. Mengapa semua itu bisa terjadi? Karena resonansi hati mereka tidak pernah selaras dengan rasa syukur. Mereka mencari kebahagiaan di luar, padahal kunci kebahagiaan sejati hanya ada di dalam. Dalam sebuah doa yang sering kita baca, Rasulullah SAW mengajarkan, "Ya Allah, jadikanlah hati kami penuh rasa syukur, lisan kami penuh zikir, dan tubuh kami ringan dalam ketaatan." Doa ini sederhana, tetapi sangat dalam, karena sesungguhnya hati yang penuh syukur akan memancarkan tataran yang indah. Lisan yang penuh zikir akan menguatkan resonansi hati.
tubuh yang ringan dalam ketaatan akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Jika tiga hal ini bersatu, maka hidup kita akan terasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih bermakna. Namun sebaliknya, jika hati kita dipenuhi keluhan, lisan kita sibuk membicarakan aib orang lain, dan tubuh kita berat untuk beribadah, maka resonansi hidup pun akan menurun. Hidup terasa berat, masalah kecil tampak seperti gunung, dan kita semakin jauh dari ketenangan. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari burung kecil di langit yang setiap hari terbang mencari makan. Ia tidak pernah risau tentang hari esok, tidak pernah mengeluh pada langit mengapa hari ini hujan atau panas. Ia hanya terbang dengan yakin, berusaha sekuat yang ia bisa, dan pulang dengan hati tenang. Betapa indah andai hati kita bisa seperti itu, penuh tawakal, penuh pasrahan, dan penuh keyakinan bahwa Allah tidak pernah menelantarkan hambanya. Maka jika hari ini sahabat merasa hidup penuh masalah, jangan terburu-buru menyalahkan dunia. Jangan mengira bahwa semua orang bersekongkol melawan kita. Bisa jadi masalah itu hanyalah cermin yang Allah hadirkan untuk menunjukkan apa yang sedang bergetar dalam hati kita. Jika hati penuh gelisah, dunia pun memantulkan kegelisahan. Jika hati penuh syukur, dunia pun memantulkan berkah. Sahabatku, bayangkanlah hati kita seperti radio. Jika disetel pada frekuensi yang salah, suara yang keluar hanyalah kresek-kresek yang membuat telinga sakit. Tetapi jika kita putar ke frekuensi yang tepat, maka suara menjadi jernih, musik terdengar indah, dan informasi tersampaikan dengan jelas. Begitulah hidup. Jika hati kita salah frekuensi, maka yang datang hanyalah masalah, kebingungan, dan kekecewaan. Namun jika hati kita benar frekuensinya, maka hidup akan lebih jernih, lebih indah, dan penuh makna. Maka sahabat, mari kita pelan-pelan belajar menyucikan hati, memperbaiki resonansi batin, agar apa yang kita pancarkan kepada dunia adalah cahaya, bukan kegelapan. Agar apa yang kembali kepada kita adalah berkah, bukan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa kembali dipertemukan di kesempatan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saya doakan semoga kalian semua yang sedang menyimak saat ini selalu dalam keadaan sehat, diberi kelapangan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa berada dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai perjalanan panjang di video kali ini, izinkan saya mengingatkan dengan penuh cinta. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga tinggalkan komentar yang positif agar semakin banyak saudara kita yang bisa ikut merasakan manfaat dari pesan ini. Karena dengan jari yang bergerak sebentar saja, sahabat sebenarnya sudah ikut berdakwah, ikut menebarkan cahaya kebaikan ke penjuru dunia maya. Dan tentu, saya juga mengajak bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang menurut sahabat membutuhkan pengingat. Karena bisa jadi dari jari yang menekan tombol share itu, pahala terus mengalir tanpa pernah putus. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup yang kita jalani di dunia ini tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan. Ada saat di mana hati kita begitu lapang karena doa-doa terkabul, rezeki datang deras, kesehatan terasa kuat, dan keluarga harmonis. Namun ada juga masa ketika kita terpuruk, masalah seakan datang silih berganti, bahkan tanpa pernah memberi jeda bagi jiwa untuk sekedar bernapas. Saat seperti itu, manusia seringkali goyah, hilang arah, dan bahkan tidak tahu lagi kepada siapa harus bersandar. Padahal sejatinya, semua keadaan baik suka maupun duka, tawa maupun air mata, adalah bagian dari pendidikan ilahi. Allah mendidik kita dengan caranya sendiri, agar hati ini semakin mengenal siapa pemilik sejati dari segala yang kita miliki. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekedar penghibur, melainkan penegasan bahwa apapun yang kita hadapi hari ini, sebesar apapun tampak di mata, sesungguhnya sudah Allah ukur sesuai kemampuan kita untuk menanggungnya. Allah lebih tahu kapasitas hambanya, lebih dari yang kita duga. Ketika ujian datang, mungkin kita merasa tak mampu. Tetapi sebenarnya justru di balik itu ada pesan lembut bahwa kita sedang dipilih untuk naik satu tingkat, dikuatkan iman kita, dan dimurnikan hati kita agar semakin layak dekat kepadanya. Sahabatku, pernahkah engkau merasa di titik paling lelah dalam hidup? Engkau sudah bekerja siang malam, engkau sudah berusaha dengan segala cara, tetapi hasilnya justru tak kunjung terlihat. Dalam hati muncul pertanyaan, apakah aku kurang berdoa? Apakah aku tidak cukup berusaha? Kenapa aku yang jatuh sementara orang lain tambah lebih mudah jalannya? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar hadir. Manusia memang rapuh. Namun justru disitulah Allah sedang mendidik. Dia ingin kita berhenti menggantungkan diri sepenuhnya kepada usaha, pengalaman, atau kecerdikan kita sendiri, lalu kembali bersandar total hanya kepadanya. Inilah hakikat tauhid, yaitu ketika hati benar-benar meyakini bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Bahkan napas yang keluar dan masuk setiap detik pun bukan karena kemampuan kita, melainkan karena Allah masih berkenan menghidupkan. Seorang ulama tasawuf pernah berkata, jika Allah mencintaimu, Dia akan patahkan sandaranmu satu demi satu, hingga engkau tidak lagi punya tempat bersandar kecuali Dia. Kalimat ini terdengar menakutkan, tetapi justru disitulah letak cintanya. Seperti seorang ayah yang membiarkan anaknya berlagar berjalan, dilepas sebentar, jatuh, lalu diangkat lagi, hingga anak itu benar-benar bisa berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Maka jangan pernah merasa Allah meninggalkanmu ketika satu demi satu pegangan dunia runtuh. Jangan buru-buru menuduh diri sendiri tidak layak. Bisa jadi semua itu hanyalah cara Allah untuk menanamkan pelajaran tertinggi, yaitu bahwa hati ini tidak boleh menggantung kepada siapapun, bahkan tidak pada diri sendiri. Hati hanya boleh menggantung pada Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian, sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis ini sangat indah. Burung tidak membawa bekal, tidak punya tabungan, tidak punya kontrak kerja, tetapi hatinya penuh tawakal. Ia terbang dengan sayap kecilnya, dan Allah yang Maha Pengasih menjamin makanannya. Begitu pula kita sebagai manusia. Bukan berarti kita hanya diam tanpa usaha, tidak. Burung tetap terbang, tetap mencari, tetap berikhtiar. Namun, hatinya tidak panik, tidak risau, karena tahu rezeki itu sudah dijamin Allah. Begitu pula kita, tugas kita adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu melepaskan hasilnya kepada Allah dengan hati yang pasrah. Sahabatku, bukankah hidup seringkali terasa berat justru bukan karena masalahnya, melainkan karena hati kita menolak keadaan. Semakin kita melawan, semakin kita lelah. Padahal jika kita menerima dengan pasrah, ada ketenangan yang tumbuh. Bukan berarti kita menyerah, melainkan kita sadar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Allah tidak pernah salah mengatur. Ia tahu kapan doa kita dikabulkan, kapan sesuatu ditunda, dan kapan sesuatu diganti dengan yang lebih baik. Allah berfirman dalam surat Al-Talaq ayat 3, وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa kecukupan sejati bukan ketika kita punya segalanya, melainkan ketika hati kita merasa cukup dengan Allah. Ketika kita menyerahkan segala hasil kepadanya, saat itulah hati merasakan lapang meski keadaan belum berubah. Karena hakikat kecukupan bukan di rekening, bukan di rumah megah, melainkan di hati yang tenang. Maka, di pembukaan ini, mari kita sama-sama membersihkan hati kita dari segala kegelisahan,
Mari kita sadari bahwa setiap masalah yang datang hanyalah cara Allah untuk mengajarkan kita sesuatu. Bukan kebetulan, bukan sekedar musibah, tetapi pesan cinta yang terkadang dibungkus dengan rasa sakit. Dan siapa tahu justru di balik rasa sakit itu ada nikmat yang lebih besar yang sedang Allah siapkan. Sahabatku, perjalanan video ini masih panjang. Kita akan menyelami banyak tanda, banyak pesan dan banyak pelajaran tentang bagaimana hidup ini berjalan di bawah kendali Allah. Saya ajak sahabat untuk tetap setia mendengarkan hingga akhir. Karena insya Allah, setiap kalimat yang lahir bukan sekedar suara, melainkan doa yang semoga mengetuk hati dan mengingatkan jiwa kita bersama. Dan sekali lagi, jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya, dan tulis komentar sahabat di bawah tentang apa yang paling menyentuh hati dari pesan hari ini. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama. Dari awal, kita memahami kisah sederhana tentang seorang petani yang belajar mengubah getaran hatinya, hingga kini kita menyadari bahwa seluruh kehidupan pada hakikatnya adalah pantulan dari resonansi batin yang kita pancarkan. Semua peristiwa, baik itu suka maupun duka, rezeki maupun kesulitan, pertemuan maupun perpisahan, hanyalah cermin yang memperlihatkan apa yang sedang bergetar di dalam hati kita. Hidup adalah perjalanan energi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita niatkan akan memancar keluar, lalu kembali lagi kepada kita dalam bentuk pengalaman hidup. Jika hati kita dipenuhi syukur, maka nikmat akan bertambah. Jika hati kita dipenuhi sabar, maka kekuatan akan hadir. Jika hati kita dipenuhi cinta kepada Allah, maka dunia pun akan terasa penuh cahaya. Tetapi, jika hati kita dipenuhi rasa takut, iri, dengki, atau amarah, maka kehidupan pun akan memantulkan hal yang sama. Itulah hukum yang tidak pernah salah, hukum yang Allah ciptakan sejak awal, agar manusia belajar menjaga hatinya. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifuhullahu nafsan illa was'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan mendapat siksa dari keburukan yang dikerjakannya. Ayat ini menegaskan bahwa segala ujian yang datang kepada kita sejatinya sudah disesuaikan dengan kapasitas kita. Tidak ada masalah yang hadir kecuali kita mampu menghadapinya. Maka ketika kita merasa lemah, sesungguhnya kelemahan itu hanya resonansi batin, bukan kenyataan, karena Allah sudah memastikan bahwa kita bisa melaluinya. Sahabat, mari kita belajar melihat masalah bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Masalah adalah tanda bahwa Allah sedang mengajarkan sesuatu yang baru. Ketika rezeki seret, Allah sedang mengajar kita tentang sabar dan tawakal. Ketika doa tertunda, Allah sedang mengajar kita tentang ridho. Ketika orang-orang pergi meninggalkan kita, Allah sedang mengajarkan kita tentang makna ketergantungan hanya kepadanya. Dan ketika hati kita kosong dari sandaran dunia, maka Allah sedang mengisinya dengan cahaya keimanan. Bayangkan sebuah cermin besar di hadapan kita. Jika wajah kita tersenyum, maka yang terlihat adalah senyuman. Jika wajah kita murung, maka yang terlihat adalah kesedihan. Begitulah dunia ini. Ia hanyalah cermin yang memantulkan isi hati. Maka jangan salahkan cermin. Jika pantulannya tidak indah, perbaikilah wajah, perbaikilah hati, dan pantulan itu pun akan ikut berubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadits ini adalah pengingat bahwa inti kehidupan bukanlah apa yang tampak di luar, melainkan apa yang bergetar di dalam. Karena itulah, menjaga hati adalah prioritas utama seorang muslim. Sahabatku, mari kita bayangkan sejenak. Seandainya esok hari adalah hari terakhir kita di dunia, apa yang akan kita tinggalkan?
Apakah kita ingin dikenang sebagai orang yang selalu gelisah, penuh keluhan, dan terjebak dalam resonansi negatif? Ataukah kita ingin meninggalkan jejak sebagai orang yang sabar, penuh syukur, dan selalu menebarkan energi kebaikan? Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam getaran rendah. Hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan dengan resonansi yang salah. Karena itu, mulai detik ini, mari kita rubah cara pandang. Ketika ada masalah, jangan buru-buru marah. Katakan pada diri sendiri, ini adalah tanda Allah sedang mendidikku. Ketika doa belum terjawab, jangan merasa putus asa. Katakan pada diri sendiri, Allah sedang menunda untuk memberikan yang lebih baik. Dan ketika orang-orang pergi, jangan merasa ditinggalkan. Katakan pada diri sendiri, Allah sedang mengosongkan ruang agar aku lebih dekat dengannya. Dengan cara pandang seperti ini, resonansi hati kita akan selalu naik dan hidup pun akan berubah perlahan menuju kebaikan. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu, in tansuruhullaha yansurukum wa yusabbit abdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menolong agama Allah berarti menjaga hati agar selalu berada di jalannya. Setiap kali kita menolak resonansi negatif, setiap kali kita memilih sabar, setiap kali kita memilih syukur, itu berarti kita sedang menolong agama Allah dengan cara menjaga cahaya dalam diri. Dan balasannya adalah pertolongan dari Allah sendiri. Sahabat yang mulia, pada akhirnya kita semua akan pulang kepada Allah. Dunia ini hanyalah persinggahan, tempat kita belajar, tempat kita ditempa. Semua kesedihan, semua kehilangan, semua luka hanyalah latihan agar hati kita semakin kuat, semakin bersih, dan semakin siap untuk bertemu dengan Allah. Maka jangan sia-siakan setiap ujian yang datang. Jadikan ia batu loncatan menuju ridho Allah. Ingatlah, resonansi sejati bukan hanya tentang menarik rezeki atau kesuksesan dunia, melainkan tentang menarik rahmat Allah. Karena ketika hati kita benar-benar selaras dengannya, maka segala sesuatu akan terasa cukup. Kita tidak lagi bergantung pada dunia, tidak lagi terikat pada manusia, tidak lagi takut kehilangan apapun, karena kita sadar bahwa Allah selalu bersama kita. Disinilah kita menemukan ketenangan yang hakiki. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diganti dengan pujian manusia, tidak bisa ditukar dengan kedudukan duniawi. Ketenangan ini hanya hadir ketika hati bergetar dengan nama Allah, ketika resonansi batin menyatu dengan cahayanya. Maka sahabatku, jagalah hatimu, karena dari hatilah hidupmu akan ditentukan. Jangan biarkan ia kotor oleh iri dan dengki. Jangan biarkan ia gelap oleh marah dan dendam. Bersihkanlah ia dengan dzikir, dengan doa, dengan sabar, dengan syukur, dan dengan ridho. Karena hati yang bersih adalah hati yang resonansinya selaras dengan langit. Dan ketika hati sudah bersih, maka dunia akan berubah. Masalah tetap ada, tetapi ia tidak lagi menakutkan. Ujian tetap datang, tetapi ia terasa lebih ringan. Kehilangan tetap terjadi, tetapi ia tidak membuat kita hancur. Karena di balik semua itu, ada Allah yang selalu menggenggam kita. Sahabat yang dirahmati Allah, jika engkau merasa naskah ini menyentuh hatimu, maka jangan biarkan ia berhenti di sini. Sebarkanlah kepada orang-orang yang kau cintai, karena bisa jadi ada hati lain di luar sana yang sedang gelisah, yang sedang mencari jawaban, dan Allah menakdirkan engkau menjadi jalan hidayah baginya. Dan sebelum kita akhiri, izinkan saya mengingatkan kembali, jika engkau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like agar semakin banyak orang yang bisa merasakan getaran kebaikan ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus bersama dalam perjalanan spiritual setiap harinya. Dan tinggalkan komentar di bawah, sertakan pengalamanmu, resonansi apa yang sedang engkau rasakan. Karena siapa tahu komentarmu bisa menjadi inspirasi dan kekuatan bagi saudara kita yang lain. Sahabat, hidup adalah perjalanan pulang. Dan setiap langkah yang kita tempuh adalah latihan untuk semakin dekat kepada Allah.
Jangan pernah merasa sendiri, karena Allah selalu ada. Jangan pernah merasa lemah, karena Allah selalu kuat. Jangan pernah merasa kehilangan, karena Allah selalu mencukupkan. Maka dengan penuh ketulusan, saya tutup pertemuan kita kali ini. Semoga Allah menjaga hati kita, menuntun langkah kita, dan meneguhkan iman kita hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.